Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, izinkan saya bercerita terkait apa yang terjadi di UII selama 3 tahun terakhir. Kebetulan saya 2016 itu diminta oleh Pak Rektor saat itu untuk menjadi CIO, dan waktu saat itu ketika diminta saya membuat 11 syarat. 11 syarat, ya agak kurang ajar sebetulnya. Jadi minta 11 syarat yang itu harus dipenuhi kalau saya harus jadi CIO. Dan alhamdulillah syarat-syarat itu dipenuhi. Dan sekarang gantian, saya dituntut oleh Pak Andri dengan syarat yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi ini karma, kira-kira seperti itu. Nah, ceritanya gini Bapak. Jadi ini judulnya dari workaround ke turnaround. Yang tadinya kita suka melipir, sekarang menjadi berbalik arah supaya lebih cepat lagi. Dan ini saya kasih di ujung adalah in progress, belum final. Ini masih dalam proses percepatan. Baik, saya mulai dari sini Bapak. Jadi pimpinan, rektor atau wakil rektor, pimpinan itu yang dilayani siapa? Yang dilayani adalah mahasiswa, tendik, dan dosen. Jadi yang suka nuntut kan tendik, mahasiswa, dan dosen. Yang dituntut gantian. Nah kebetulan saya rektor, dan sekarang saya juraganya, maafnya melayani banyak juragan. Juragannya mahasiswa, tendik, dan dosen. Nanti kalau gantian saya dosen, saya juga nuntut rektor saya. Karena saya juragannya rektor. Itu yang pertama dikembangkan. Jadi kata ujungnya adalah memenuhi ekspektasi mahasiswa dan dosen. Dan mereka sialnya Bapak itu nggak mau tahu. Pokoknya bagus, nggak mau tahu repotnya kayak apa. Nah, sehingga tadi saya sempat bercanda di belakang, orang teknologi informasi itu kalau salah tempat, itu CEO-nya cuma 3. Satu adalah CEO sapi, 2 CEO kelinci, 3 CEO kambing. Pertama jadi sapi perahan, nggak enak kan? Disuruh sana sini termasuk diminta data yang nggak mungkin ada tadi. Kemudian yang kedua menjadi kelinci percobaan, nggak enak juga. Yang ketiga kambing hitam. Jadi 3 itu sial semua. Itu kalau orang TI di tempat yang salah. Pimpinannya nggak mau tahu, yang penting jalan. Ya, sehingga nampaknya forum ini juga nanti bisa memberikan berkah lah bagi orang-orang TI. Tidak disalahkan terus, kira-kira seperti itu. Nah ini pertama Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, ini sekilas saja. Ini saya ambil dari surveinya dari JIS yang tadi disampaikan oleh Pak Andri dari UK. Kita bisa melihat bahwa ada aktivitas yang sekarang berubah. Ketika dulu saya mahasiswa, aktivitasnya tidak seperti ini. Sekarang sudah seperti ini. Mulai dari bekerja online, mendapatkan informasi online, dan lain-lain. Dan attitude-nya, sikapnya kalau kita lihat, menjadi menarik. Ternyata mereka dengan digital learning experience misalnya, bisa memahami hal yang lebih baik, dengan lebih baik, lebih menikmati proses, dan lain-lain. Nampaknya ini kita semuanya sepakat tanpa diskusi. Ini Ibu Bapak, tadi saya sampaikan dalam sambutan sekilas, saya ingin mengajak Ibu Bapak, tidak hanya berpikir deduktif, tetapi juga memperkenalkan berpikir induktif. Nanti ada beberapa ilustrasi. Sebetulnya rumus ini sudah lama, 93, ini di bukunya Hammer dan Cempey, The Engineering the Corporation. Cuma di lapangan orang sering terjebak hanya pada berpikir deduktif. Bermulai dari masalah saja, tidak melihat potensi yang mungkin kita coba eksplorasi lebih lanjut. Nah, ini gambaran besar Ibu Bapak. Nah ini, workaround itu kira-kira melipir bahasa Jawanya. Jadi bypass, solusi sementara. Turnaround itu adalah perubahan yang cepat, yang mungkin tidak diharapkan, tetapi ujungnya adalah sesuatu yang lebih baik, itu turnaround. Ini saya lewat saja. Banyak hal yang terkait dengan workaround Ibu Bapak, mulai improvisasi, temporalitas, kemudian teknologi yang tidak nyambung, tidak cocok, kemudian pura-pura comply. Nah itu juga sering kita lakukan. Jadi tadi Pak Andri mengatakan solusi sementara menjadi sementahun. Yang pertama untuk merespon kebijakan yang berubah-ubah, kita membuat sesuatu untuk menyelesaikan, tetapi orientasinya adalah saat ini, bukan masa depan. Akhirnya apa? Banyak hutang technical debt atau hutang-hutang teknis yang kita pelihara, dan itu harus kita bayar sepanjang hidup kita. Karena kompromi dengan beberapa hal yang sebetulnya tidak harus dilakukan.
Nah ini Bapak, ini kontak Indonesia, kontak UII. UII di bawah ini, di awal tahun kira-kira masuknya 28.000, stafnya sekitar 2.000, kita punya 5 kampus terpisah, kita punya 48 program studi, dan kita itu termasuk kampus yang cukup liberal. Kebijakannya itu bisa berbeda-beda antar fakultas. Ini menambah kompleksitas. Dan ini harus kita layani. Kalau tadi Pak Didik menyatakan internet mati 5 menit, tahun 2015, itu udah karu-karuan. Sekarang kalau mati 5 menit, nampaknya sudah ada di media sosial. Jadi tantangannya sekarang ditakuti oleh para rektor itu media sosial, Bapak. Buka aplikasi cuma muter-muter payung gitu, di syuting, masukkan media sosial, Instagram story. Jadi tantangannya di situ. Jadi bagaimana rasa tidak nyaman itu kalau toh harus ada, jangan lama-lama. Itu tantangan para pimpinan perguruan tinggi dan ini kompleksitas di UI. Oh ini kampus kami yang dekat Merapi Bapak, terutama yang baru datang sekali. Kita punya candi. Ini candi Hindu di kampus Islam, luar biasa harmoninya. Dan kita sekarang di sini. Baik. Nah, ini Bapak, saya mulai dari berpikir deduktif. Ini masalah kami ketika kami masuk di BSI dibantu Pak Andri waktu itu sebagai deputy. Minimal ada berapa itu? Ada 5, ada 6. Pertama, teknologi yang kedaluarsa. Jadi banyak teknologi yang sudah kita kembangkan lama, tidak pernah kita mutakhirkan. Sehingga kadang kita punya aplikasi supaya jalan, kita harus install sistem operasi yang paling jadul. Komputer yang canggih tidak bisa menjalankan, harus komputer yang lama. Itu terjadi sampai tahun 2015 dan hari ini beberapa masih kita jalankan. Karena itu legacy system yang tidak bisa dengan mudah kita buang. Dan yang kedua adalah non-standardized infrastructure and services. Contoh sederhana Ibu Bapak, dulu kita alirannya federalisme. Fakultas investasi masing-masing, punya uang 100.000, beli kabel 10 meter, ya beli yang harganya 10 ribuan. Punya uang 1 juta, beli kabel 10 meter, beli yang 100 ribuan. Sama-sama 10 meter, tapi kualitasnya beda-beda. Sehingga pengalaman users, pengguna di setiap pojok kampus itu beda-beda. Yang di sana senyumnya 5 cm, di sini cuma 2 cm, di sini merengut dan lain-lain. Kenapa? User experience-nya berbeda-beda. Karena pakai pendekatan federalis. Nah, kemudian 2016 itulah kita sepakati kita harus integrasikan ke atas. Caranya bagaimana? Caranya kita danai. Kalau didanai kan nggak ada alasan untuk tidak manut. Dananya bagaimana? Nyari. Nah, betul, kita waktu itu membuat proposal, kita kumpulkan banyak ide, dan saya harus presentasi di depan yayasan dengan Pak Andri berdua. Alhamdulillah, dapat hidayah. Akhirnya disetujui, padahal anggarannya luar biasa loh pada saat itu. Kenapa? Taruhannya harga nama baik saja, kita belum punya proof of concept, taruhannya adalah nama baik saya dan nama baik Pak Andri. Kalau kita gagal, ya ke kampus pakai topeng, kira-kira gitu. Karena biayanya mahal kok nggak sukses. Akhirnya disetujui oleh yayasan, alhamdulillah, meskipun yayasan bilang nggak apa-apa, tapi pakai anggaran universitas. Nah, tetap juga, alhamdulillah juga diizinkan. Kemudian yang ketiga, unreliable internet connection. Tadi Pak Andri masih cukup sopan mengatakan 1 Mbps. Di pojok sana itu 8 Kbps kecepatannya. Kenapa? Jalur distribusinya banyak kolesterol. Digerojok luar biasa besar, nyampe ujung tinggal netes kecil-kecil. Tiap hari kita hanya capek menerima keluhan internet tidak bisa jalan. Buka website satu gelas kopi habis belum buka websitenya. Saking lamanya. Kemudian yang keempat adalah Federated Information System. Kita punya banyak informasi, Bapak Ibu bisa tinggal sebut saja, apa saja yang hampir kita punya. Tapi semuanya isolated jadi pulau-pulau data. Tidak terintegrasi. Kalau kita tanya mahasiswa UI berapa, tergantung pakai data apa, keuangan atau KRS. Nah kan beda-beda kan. Kalau yayasan yang bayar saja berapa. Kalau orang akademik yang KRS berapa, beda-beda. Terus kemudian ada inflexible information system design.
Jadi desain informasi yang tidak fleksibel, ketika ada perubahan kebijakan kita mumet, akhirnya workaround, dan selanjutnya. Yang terakhir implikasinya adalah pengalaman pengguna yang tidak sama. Ujungnya apa? Yang paling bawah itu Bapak, sakit kepala tiada akhir, kira-kira gitu. Never ending headache. Ini menjadi pengalaman kita. Nah, ini contoh workaround Bapak. Namanya Bapak Ibu nanti akan merasa semacam dejavu. Oh, kok pernah mengalami ya gitu. Contoh misalkan, mengembangkan informasi kecil-kecil terpisah-pisah. Jalankan. Kenapa? Nuhun sewu, Kemendikbud Pak, kebijakan ganti-ganti misalnya. Akhirnya regulasi baru kita harus ubah. Kemudian solusi paracetamol. Yang penting sakit kepalanya hilang lah, besok sakit kepala pagi lah kita nyari paracetamol lagi. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan yang harus sak-dek sak-nyet. Saiki harus hari ini. Jadi solusi paracetamol. Kemudian mengubah struktur basis data. Kenapa? Karena tadi ada tabel yang kurang, diubah. Akhirnya apa? Macam-macam dan konsekuensi ada di bagian kanan Bapak. Basis data menjadi segregated, kemudian integritas datanya bermasalah, kita punya hutang teknis yang luar biasa, harus dibayar bertahun-tahun dan selanjutnya. Kemudian membypass database. Mau apa? Udah diambil dari database. Risikonya bisa luar biasa. Kenapa? Itu menjadi peluang data tidak konsisten dan bisa menjadi pintu masuk kalau imannya tidak kuat. Mau itu kan bisa ngubah macam-macam itu. Mulai nilai belum bayar dikira membayar, mengurangi tagihan dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Dan masih banyak daftarnya. Nah, saya tidak akan masuk ke sana detail Bapak, saya ingin menyampaikan 8 pelajaran. 8 pelajaran yang mudah-mudahan kalau satu pelajaran 2 menit, 16 menit, kira-kira gitu. Pertama ini Bapak, confront brutal facts. Jadi Bapak Ibu kita harus berani berhadapan dengan fakta yang brutal, fakta yang pahit. Caranya bagaimana? Satu, jujur. Kita tuh masalahnya apa? Yang paling tahu kan kita. Keterbatasan kita apa? Yang paling tahu kita. Cuma seringkali kita punya sindrom denial. Ah tenang, enggak wong ini juga bisa kok. Kan kita sering lakukan itu. Gitu aja masih jalan kok. Wong dikasih 2 juta juga jalan, ngapain minta 5 juta? Itu kan denial syndrome. Dan kita sering mengalami itu. Yang jadi masalah kalau sindrom ini diidap oleh para pimpinan perguruan tingginya. Pak rektornya gitu, Pak Bu Wakil Rektor misalkan. Ini jadi repot, kasihan ya teman-teman di teknologi informasi. Karena denial, oh gini aja masih jalan. Nah ini yang pertama. Kemudian kalau itu tidak mungkin Bapak, misalkan kita mencari masalah detail tidak mungkin, kalau diperlukan undang auditor luar. Yang saya ceritakan ini bukan teori, tapi ini praktek lapangan di UI. Kenapa? Karena pada suatu masa, kalau tidak betul mengelola, Departemen TI atau Puskom atau yang sejenisnya, itu bisa menjadi kerajaan kecil. Tidak bisa diakses. Mereka mempunyai kosakata sendiri, pimpinan kadang tidak tahu, menjadi kerajaan kecil, dan itu kadang sulit ditembus masalah detailnya apa. Penting mengajak auditor eksternal. Cuma resikonya harus membayar. Dan lumayan bayarnya. Kita undang auditor internal 3 bulan bekerja di UI, kita minta untuk belusuan, mulai level pimpinan universitas sampai level admin di bawah di Kaprodi, di Prodi. Untuk memetakan masalahnya apa. Sehingga temuannya menjadi legitimate, tidak ada yang namanya kecurigaan, ada kepentingan tertentu. Itu kita lakukan. Jadi kita harus berani menghadapi fakta sepahit apapun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, libatkan semua stakeholder Bapak, pemangku kepentingan. Pimpinan terlibat sampai level bawah. Kenapa? Ada 2 hal. Yang pertama adalah membangun awareness, kesadaran bersama. Kemudian yang kedua adalah memastikan relevansi. Kalau ini menjadi kesadaran bersama akan enak. Geraknya akan enak. Mengelola perguruan tinggi kan sebetulnya bukan mengelola gedung, bukan mengelola infrastruktur, tapi mengelola orang. Nah orangnya mau gerak bareng itu enak banget. Dan mengelola orang itu lebih sulit dibandingkan mengembalakan kambing. Kambing itu hewan paling rumit, karena yang satu ke selatan, yang satu ke utara, yang satu ngeruduk dari belakang dan sebagainya. Orang lebih rumit dibandingkan itu. Tetapi kalau awareness-nya sama, jadi enak.
Kemudian yang kedua memastikan relevansi. Banyak aplikasi bagus menurut pengembangnya, tapi tidak relevan untuk penggunanya. Kenapa? Karena orang TI itu kadang sok tahu. Saya orang TI juga Bapak. Sok tahu, yang dibayangkan itu dianggap kenyataan. Dunia itu yang dibayangkan, belum tentu. Kan orang gitu kan. Jadi makanya orang TI itu kalau bisa, kalau pimpinan juga kalau perlu mengembangkan lah manajemen by walking around. MBWA itu. Banyak ke lapangan. Kenapa? Kebenaran tidak ada di belakang meja, ada di lapangan sana. Supaya relevansinya terjaga. Itu yang kedua. Jadi melibatkan semua stakeholders. Yang ketiga Ibu Bapak, ini mengorkestrasi ide-ide bagus. Saya yakin banyak ide yang muncul. Jangan dimatikan dulu. Kalau toh nggak ada uang aja dihangatkan aja. Jangan sampai adem. Kalau udah adem manasinya sulit. Nah, itu dikumpulkan, kemudian diorkestrasi. Waktu saya contoh misalkan, waktu itu saya CIO-nya Pak Andri Deputy. Pak Andri idenya luar biasa kan? Mas, coba dihitung, butuh berapa M? Lihat angka pertama saya juga deg-degan itu. Karena waktu itu kita bersepakat mengubah semua infrastruktur, memasang 1000 access point, mengganti fiber optik 6,6 km, memasang kabel baru sekitar 40 km, mengubah data center termasuk membeli 2 wireless controller. Itu kalau di total itu lumayan lah. Bisa untuk beli Alphard berapa kira-kira gitu ya. Dan itu harus meyakinkan pemilik uang yaitu yayasan dan rektorat pada saat itu. Jadi pada saat itu makanya kita kumpulkan, kita berpikir out of the box. Kita tidak lagi satu misalkan berpikir universitas itu dikelola sebagai UKM misalnya. Kita sepakat menggunakan infrastruktur kelas enterprise, makanya harganya mahal. Contohnya itu Bapak, itu di depan itu, ada di sana, itu kelas-kelas enterprise. Itu kira-kira ya motor 1 digantung. Kita beli 1000 motor, digantung satu-satu. Dan ini bisa dikontrol lewat wireless controller dengan kapasitas 1500 Mas Andri ya, 1500. Kita tahu yang mati di mana, yang terhubung siapa saja, kita juga tahu device-nya apa yang digunakan, sehingga salah satu layanan yang bisa kita bangun di atasnya, kita tahu dosanya masuk atau tidak. Itu kalau mau kita kembangkan ke depan. Kita sedang berpikir bagaimana presensi tidak perlu ngapa-ngapain, masuk gedung UI langsung tahu dosanya ada di mana. Dan itu mungkin, udah dikerjakan sekarang, udah jadi. Jadi Bapak pindah dari ruang mana ke ruang mana kita tahu seharian itu. Sama kita nanti ada informed consent lah. Karena itu privasi. Jadi kemudian yang kedua adalah kita sepakat untuk mengembangkan future proof design, bukan berorientasi masa kini. Seringkali orang mencibir kita, tidak masalah, buat gitu aja kok lama. Kalau kita orientasinya sehari ini saja, kebutuhan hari saya cepat. Tapi 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin sudah obsolete. Sehingga akhirnya apa? Alokasi sumber daya kita banyak didesain. Desain kita memerlukan waktu lumayan panjang. Karena kita sudah berpikir kalau nanti ternyata misalkan Cambridge gitu ada nilai tidak ABCD Pak. Lulus tidak lulus atau ganti 1 sampai 10 itu kita bisa semua sampai hari ini. Atau mata kuliah ini ABCD, mata kuliah ini lulus tidak lulus, mata kuliah ini 1 sampai 10, mata kuliah ini yang lain bisa semua. Kita buat sampai se-fleksibel mungkin. Prodi ini jalan 5 kurikulum bareng juga bisa. Tapi kalau hanya berpikir sekarang, hanya 1 kurikulum, nilainya harus ABCD, itu cepat membuatnya. Nah, sehingga harus membuat desain yang future proof, bisa memprediksi masa depan. Kemudian kita juga saat itu berpikir, ada tawaran misalkan dari sebuah vendor, kita hitung-hitung, dan kita tanya, pernah nggak implementasi dengan kasus seperti UI? Semua vendor mengatakan, konsultan, kita bisa Pak. Walaupun saya pernah punya pengalaman, belum pernah. Pada saat itu sebuah vendor menyatakan ada software yang sudah digunakan banyak universitas maju di dunia, harganya sekitar 6M. Kemudian setup cost-nya kira-kira awal sekitar 30M. Dan setiap tahun kita kena biaya sekitar 3M. Sampai kiamat. Kalau UI masih hadir, tutup 1 hari sebelum kiamat. Akhirnya kita sepakati, kita melakukan istihad organisasional, kira-kira gitu. Istihadnya apa? Mengembangkan
sistem sendiri. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa lagi memaintain sistem informasi lama yang sudah banyak menguras energi dan yang di pasaran tidak ada, kalau toh ada mahal luar biasa, ini kita sepakat istihad organisasional mengembangkan sistem sendiri. Kita kembangkan sekarang, nanti ada ilustrasinya, dan kemudian kita sepakat juga melakukan scanning, pemindaian, teknologi terbaru apa, metode terbaru apa, sehingga sekarang yang ada di kami, insya Allah sama dengan yang ada di industri. Yang digunakan di Gojek, kita gunakan. Kalau tadi Nutanix mengatakan ada microservices, kita juga gunakan. Jadi praktek-praktek industri yang baik itu kita sekarang adopsi di UI, sehingga kalau kita ngobrol sama industri, samalah kira-kira gitu. Yang selama ini biasanya mitosnya adalah perguruan tinggi selalu terlambat dibandingkan dengan industri. Ini mengorkestrasi ide yang luar biasa. Ini contohnya Bapak, ini hasil redesign kami. Nanti tidak ada lagi namanya SIMA, SIMIN, SIMPUS, macam itu tidak ada lagi. Karena itu adalah aplikasi yang sifatnya monolit tadi. Kita bermain microservice, satu aplikasi besar seperti Gojek yang Ibu Bapak pegang di ponselnya masing-masing itu, banyak, tapi sebetulnya banyak aplikasi jadi satu. Ini konsep kami. Jadi nanti tinggal ditambah. Ngumpul di sini nanti yang muncul apa tergantung hak aksesnya. Rektor bisa melihat ada dashboard, ada monitor, dan lain-lain. Hari ini pun saya langsung bisa cek, sekarang yang tes di sana berapa orang, siapa saja, di ruangan A berapa, saya bisa cek langsung. Karena kita kembangkan seperti itu. Dengan aplikasi yang ada. Ini contoh, salah satu halaman dashboard, saya bisa mengecek mahasiswa UI berapa, tahun berapa itu, kemudian sebarannya bagaimana, uang yang masuk berapa, kepegawaian kita bagaimana, dan sebagainya. Ini salah satu fitur dashboard yang kita kembangkan. Nah ini contoh tadi, yang sekarang sudah ada di UI Gateway kita. Ada portofolio, ada RAS, ada Insani, monitor, tagihan, dan lain-lain. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah memformulasikan strategi. Ada dua Ibu Bapak. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendek pada saat itu kita sepakat bagaimana memenangkan hati kembali para pengguna. Karena pada saat itu sebuah fakultas bahkan sudah mendeklarasikan merdeka. Kenapa sudah tidak terhubung dengan koneksi internet universitas? Karena layanannya buruk. Jadi mendeklarasikan memisahkan diri. Makanya kita waktu itu kita sepakat bagaimana menarik kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, jadi kita strateginya adalah quick win strategi atau quick fix. Satu, kemudian yang kedua reorganisasi. Termasuk salah satu syarat ke Pak Rektor, saya harus mengubah struktur organisasi. Ada CIO-nya, ada deputy-nya, ditambah 5 bidang dan semuanya yang 5 dosen ya. 5 dosen. Dulu hanya 1 dosen. Menangani semuanya, 5 dosen. Ke depan harusnya nanti profesional, tapi sekarang masih dosen. Nah, itu extreme reorganization, termasuk kita memperkenalkan struktur fungsional. Dulu hanya struktural. Jadi yang lama-lama sudah tidak menempati struktural, kita kasih fungsional, ada jenjangnya, gajinya sama. Karena gaji itu nggak boleh turun menurut teori kompensasi. Jadi gajinya tetap sama, tapi statusnya adalah fungsional. Misalkan programmer senior, itu gajinya mirip dengan Kadif pada saat itu. Jadi tidak ada gejolak. Kemudian ada long term Ibu Bapak. Ini adalah memperbaiki semua sistem. Satu, kita sepakat untuk memposisikan peran baru BSI pada saat itu. Ada melayani, mendampingi, dan mengakselerasi. Yang sudah jalan bagus kita layani, kemudian pimpinan mau ke utara, ke selatan kita dampingi, pimpinan nggak sadar-sadar kita akselerasi. Itu 3 peran. Jadi tergantung pada posisi mana, atau pada situasi apa, kita akan memainkan peran kita yang berbeda-beda. Kemudian Pak Andri memperkenalkan kita bukan unit IT unit, tetapi adalah IT industry within a university. Kita itu industri teknologi informasi di dalam universitas. Jadi yang tadinya kerdil dibesarkan. Berpikirnya seperti industri teknologi informasi. Terus kemudian yang lain adalah kita juga memperbaiki infrastruktur secara menyeluruh. Ini adalah strategi jangka panjang dan kita lakukan. Ini contohnya tadi Pak Andri sudah memberikan ilustrasi, bisa dilihat perkembangannya mulai 2015 sampai Maret 2019. Nampaknya cukup lumayan. Kita sekarang langganan 5 Mbps yang dipakai baru 2,6. Kenapa boros?
Karena ini untuk persiapan kalau kita pindah ke IPv6. Nanti konsumsi bandwidthnya mungkin luar biasa. Jadi kita siapkan masa depan. Ini contoh hasil tes. Ini pakai ponselnya Pak Andri namanya. Kalau ponsel saya nggak nyampe segini. Karena masih jadul. Bisa sampai 180. Ini kalau buka satu halaman dalam kecepatan saman speed. Jadi kedip udah keluar. HDTV lancar. Nanti bisa jadi ke depan dengan kecepatan seperti ini, UII sama universitas lain bisa main drama tapi jarak jauh seakan-akan berhadapan-hadapan juga bisa. Dengan kecepatan seperti ini. Dan ini tidak di luar negeri, ini ada di Indonesia. Ini jalur distribusi baru kami 6,6 km fiber optik dengan besar 96 ya. 96 core, mudah-mudahan tetap bisa digunakan sampai saya pensiun. Karena kita berpikirnya masa depan. 96 core itu truk tronton masuk gara-gara lah kalau data itu. Karena besar sekali. Ini yang merah-merah itu. Kemudian yang kelima Ibu Bapak adalah obliterate bad practices. Hilangkan praktek-praktek buruk. Satu, infrastruktur yang tidak terstandar. Ini repot. Jadi itu infrastruktur kelas enterprise kita kembangkan, 1000 access point, sekarang hampir 1000 sudah. Wireless controller, fiber optik, kabel baru dan lain-lain. Termasuk mengurangi workaround. Menghilangkan namanya sulit, jadi mengurangi workaround. Supaya apa? Tidak banyak punya hutang teknikal ke depan. Nanti kalau banyak punya hutang, seumur hidup harus membayar hutang itu. Kemudian yang ketiga, ini menarik. Tadi fungsi BSI yang pertama adalah melayani, kita menganggap user sebagai raja. Mahasiswa sebagai raja, dosen sebagai raja, teknik sebagai raja. Akhirnya apa? Senyumnya harus lebar. Sehingga kita punya slogan sekarang di semua papan nama, namanya apa itu? Customer service kira-kira gitu. Itu di belakang ada tulisan, jangan lupa bahagia. Dimarahin ya tetap bahagia, diprotes tetap bahagia, itu penting. Karena apa? Kadang itu masalah rumit kalau bahagia dia juga lupa. Kemudian juga user experience semakin bagus, termasuk kita mengembangkan satu konsep VLAN dengan single SSID. Jadi sekali login, udah lupakan saja. Bapak Ibu mau ke kampus kami yang di Cititiro, di Demangan, di Taman Siswa, pindah gedung, tidak perlu login lagi. Login sekali, lupakan. Supaya apa? Nyaman penggunanya. Yang keenam, merekrut best talents. Kita hire IT profesional, kita bahkan menggunakan proses rekrutmen mirip industri, nego gaji Bapak Ibu. Karena kalau saya pakai standar UI nggak ada yang mau. UI itu standarnya rendah. Termasuk saya ini juga rendah. Ini nego gaji. Dan negonya ya kita harga Jogja lah. Ketika ada satu jebolan dari Gojek, pengembang bukan driver, minta harga 2 digit, berarti minta 12 juta per bulan atau berapa nggak salah. Kita nggak sanggup, itu terlalu tinggi. Jakarta, di Jogja nggak sanggup, di Jogja berapa beda. Tapi kalau mintanya naik terus kita dalili, biar nggak minta terlalu tinggi juga. Itu kita lakukan, kemudian evaluasi reguler ada yang sudah kita perpanjang juga ada nampaknya, karena tidak perform dengan baik. Kemudian yang internal kita trainingkan, kita sekolahkan, kita kirim tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena tidak mungkin kita bilang menjadi world class university tapi kita dengan referensi lokal. Nah ini kita lakukan. Kemudian yang ketujuh, Bapak-Bapak memahami konteks. Ini penting. Kapasitas internal kita seperti apa, kultur perusahaan seperti apa, di Bapak Ibu, di banyak tempat itu kan kulturnya beda-beda kan. Dosen ada yang dikasih resep masak sendiri, ada yang harus dimasakkan, ada yang harus disiapkan di piring, ada yang perlu disuapi, ada yang perlu dileke bareng. Nelan aja nggak mau kadang itu, ditelan kayak beda-beda. Pahami aja enggak apa-apa, semuanya dinikmati. Kemudian kita juga memprediksi perubahan-perubahan di regulasi supaya nanti kita future proof termasuk menjadi pendengar yang baik. Itu kita lakukan. Kemudian ke-8, memobilisasi sumber daya.
Satu, komitmen top manajemen. Bapak Ibu insya Allah hadir di sini banyak. Ada Bapak Rektor, Ibu Rektor, Direktur, dan lain-lain. Kemudian mengubah mindset, tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi juga. Pertama adalah yang kita alokasikan itu bukan untuk operational cost, operational expenses, tapi adalah capital expenditure, investasi. Sehingga tidak hilang. Investasi hari ini bisa 20 tahun baru hilang. Kalau berpikirnya hanya hari ini, orang IT tadi CEO-nya hanya 3 tadi. Kemudian yang terakhir Bapak, penting adalah membangun trust, kepercayaan dari stakeholders. Kasih bukti, tepati janji, kalau ada masalah, jelaskan masalahnya apa. Itu penting. Akhirnya apa? Lumayan. Teknologi kita sekarang sudah lebih modern, kemudian infrastruktur lebih standarized, internet sudah reliable, kemudian informasi mulai terintegrasi, belum final, kemudian desainnya sudah lebih fleksibel, termasuk layanan, pengalaman pengguna yang lebih adil, lebih sama, dan mudah-mudahan bebas sakit kepala. Ya minimal masih keringetan dikit lah. Itu keringetnya nggak ada ya? Nah, keringetan dikit. Nah, Ibu Bapak, tadi berpikir deduktif, ini kita berpikir induktif. Setelah itu ada, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya UI Print, itu ada contohnya Bapak. Sekarang saya sudah bisa menggunakan layanan print on the go. Saya ngeprint pakai laptop saya, dengan handphone saya, di lampu merah saya ngeprint juga bisa, di rumah saya ngeprint bisa, ngambilnya di kampus. Tidak harus di mesin itu, tapi bisa di mesin di Ciditiro, di Condong Catur, dan lain-lain. Dan kita bisa mengecek sekarang, yang paling boros siapa per bulan. Kita habis berapa lembar per bulan bisa. Itu contohnya, dan nampaknya menurut vendornya kita baru satu-satunya kampus yang mempunyai. Di luar negeri sudah biasa, di Indonesia masih luar biasa. Dan itu mungkin karena kita bangun di atas install base, infrastruktur yang kita sudah punya. UI Dial, ke depan pelan-pelan kita akan hilangkan hubungan apa ya, iPhone itu ya, apa namanya. Nanti sudah dengan berbasis VoIP semuanya. Dan bahkan kalau mau hidupnya tidak tenang, nanti bisa dihubungkan dengan handphonenya masing-masing. Dengan ekstensi ini masih bisa diterima di rumah juga bisa. Kalau hidupnya tidak tenang mau. Yang kampus-kampus, rumah-rumah kira-kira gitulah. Kemudian Idorom kita juga tergabung. Sekarang sudah hampir 90 negara namanya ya. 100 negara, 101 negara. Jadi kita kalau terhubung dengan 12.000 lebih institusi ini, datang langsung login, tidak perlu, langsung terkoneksi tanpa login. UI Academy ini inisiasi kita, nampaknya masih gratis Pak Andri ya. Bapak Ibu nanti kalau di Jogja bisa juga bergabung, tapi lebih teknis. Dari pelajaran yang kita dapatkan di lapangan, kita share ke kawan-kawan. Nah sekarang yang sedang kita kembangkan adalah sistem informasi yang terintegrasi, kemudian platform baru termasuk untuk Research and Education Network. Ini Ibu Bapak, kalau saya ringkas pelajarannya 8. Kenapa 8? Karena cuma setengah jam. Kalau 1 jam mungkin 16. Ngapalinnya gampang Ibu Bapak. Ngapalinnya ini, CIO Forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.